Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu kita dalam paket giat, apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah, kini kita telah memasuki bagian yang ke-106. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan ini dan akan kita sampaikan untuk seterusnya bermanfaatlah adanya. Saudara-saudari pemirsa kanal YouTube dan Facebook, di mana saja pun Anda berada. Pada pertemuan ini kita mencoba membahas tema dengan judul "Kok dipermainkan ibadah umat Islam?" Saudara-saudari, Bapak Ibu, sebenarnya tema yang kita angkat ini dengan judul tersebut barangkali kita semua sependapat. Sebagaimana halnya kita saksikan di layar Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Terutama mengenai sholat tarawih. Herannya kita, kenapa bisa muncul seperti ini ya? Sholat tarawih begitu kencang. Apa ibadah itu namanya? Baca Fatihah yang tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahu Akbar. Amin. Apa itu? Aku, Pak, terus terang aja, timbul curiga. Tapi ini kembali kecurigaanku ya. Hal seperti ini seakan ada semacam sindikat yang sengaja untuk memperolok-olok Islam ini. Cobalah tanyakan para ustadz ya. Apa sah sholat seperti itu? Ini herannya diam semua. Itu heran kita. MUI diam. Seharusnya MUI turunlah, angkat bicara. Stoplah yang seperti itu. Para ustadz, mohon maaf. Kalau bicara melaut-laut, mengerti segala hukum. Tapi kok diam saja tanpa ada reaksi terhadap hal-hal yang demikian. Kita khawatir, Bapak Ibu, saudara-saudari, jika hal seperti ini terbiar terus, lama-lama semakin sembarangan orang, semakin berani orang, semakin sewenang-wenang orang terhadap hal-hal yang sifatnya mengecilkan nilai-nilai ibadah di dalam Islam. Seperti jadi tonton pula. Herannya pula jemaahnya banyak ya. Asalkan sholat tarawih begitu. Amin. Amin. Apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nggak terlalu merasa hal ini aneh, Bapak Ibu. Sebenarnya semakin lama kehidupan ini, Bapak Ibu, nilai-nilai Islam itu semakin hancur berantakan.
Kan pernah kita dengar tuan-tuan guru kita ngomong, para ulama-ulama tua itu yang istiqomah, yang wara, yang menyampaikan hukum-hukum kepada para muridnya lewat pedoman buku, kitab, yang mengatakan bahwa nanti setelah dekat hari kiamat, ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam ini semakin diperoleh orang. Sehingga nanti tibanya akhir sekali. Tibanya mau kiamat. Sehingga Al-Quran itu katanya istilah terbang. Gak ada lagi orang yang paham dengan agama Islam khususnya. Maka barulah dunia ini dikiamatkan. Nah, gejala-gejala seperti ini yang kita saksikan sekarang ini Bapak Ibu. Berjalan terlalu mulus. Gak ada sama sekali istilahnya ungkapan protes lah. Memang Facebook itu atau media sosial ini punya punya sistem ya, sistem. Tapi begitupun kiranya kita juga perlu bersuara untuk hal-hal seperti ini, termasuk yang kita sampaikan ini. Inilah suara kita, dengan harapan kiranya hal-hal yang memperolok-olok seperti ini, kesannya memperolok-olok seperti itu, para mubaligh, para penceramah, para ustadz, terutama MUI, Majelis Ulama Indonesia, cobalah bicara sedikit di medsos ini. Dia mengatakan hal-hal seperti itu sangat tidak benar. Ini nggak ada, sepi terus. Berlalu terus. Ini kita khawatirkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada keinginan untuk mencegah hal-hal seperti ini, akhirnya kita semakin terpuruk, terutama umat Islam ini. Hancur kita Pak, Bu. Mari kita saling berbenah, betuli hati, perbaiki sikap untuk tidak menerima hal-hal seperti itu. Nah sekarang ini kalau yang begitu-gitu itu ya tinggal itu aja. Hal atau perlawanan yang terakhir, bagian terakhir. Nah, itu cukup hanya benci dalam hati. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mau bilang apa? Tapi kalau suara seperti ini, suara kita seperti ini, juga seperti itu suara MUI, seperti itu suara para ustadz-ustadz kondang itu, rasanya mungkin kita lucu gitu loh. Kalau kita yang nggak ada apa-apa, ya sekedar ngomong bincang-bincang ringan tentang begini, ringan kita sampaikan, nggak ada kekuatan apa-apa kita. Tapi kalau yang sudah terkenal sebagai ustadz kondang, misalnya terutama MUI lah, kok diam saja melihat hal seperti ini? Heran kita Pak, heran. Maka mari kita
menyusun barisan lah umat Islam ini. Jika itu muncul di media sosial, kita lawan juga di media sosial. Ngomonglah ketua MUI, para ustadz-ustadz kondang yang ternama, katakanlah hal itu, bahaslah hal itu. Setidaknya katakan inilah cara orang untuk merusak nilai-nilai ibadah dalam Islam. Tegaskan saja. Nggak ada itu, nggak ada. Saya terus terang aja lah. Udah cukup lebih setengah abad udah. Mana ada sholat tarawih kayak gitu? Kadang-kadang pula berzikir menari-nari. Waduh, cukup-cukupan. Ratib kayak orang kesurupan. Tarawih kayak orang dikejar setan. Apa itu? Ngeri, Pak, ngeri. Apa? Kalau kita pikir, nggak tahu lah kita. Malu kali ya nengoknya. Malah begitu cantik seharusnya ajaran Islam ini. Bisa Pak sholat tarawih kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, barangkali begitulah ya. Kita hanya ingin mempertanyakan sebenarnya. Kenapa hal ini bisa berlalu begitu saja? Yang ditonton oleh para anak generasi muda kita lewat medsos ini, mereka belum mengerti apa-apa, dianggapnya begitu benar, itu benar. Sehingga timbul komennya ketawa-ketawa. Hahaha. Masa kan ketawa orang melecehkan agama kita kok ketawa? Maka kembali sekali lagi kita ungkapkan seperti kita harapkan tadilah. Muncul pula lah para ustadz-ustadz kondang, MUI, tampil di medsos, katakan itu tidak benar. Itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi orang percaya, orang tahu gitu loh. Nggak ada sama sekali. Sepi aja. Oke lah. Jadi Bapak Ibu lah, apa yang kita sampaikan ini kiranya bukan kita mau mengatakan seseorang itu atau hal-hal seperti itu ada suatu sindikat yang sengaja mau melenturkan dan melunturkan nilai-nilai Islam. Itu Bapak Ibu Saudara sendirilah yang menilainya. Kita nggak sampai seperti itu, tapi setidaknya kita berharap mari kita lawan, mari jangan diam saja. Barangkali cukup demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.